Bulan Juni tahun 1762, sebuah kapal utusan kerajaan Ryukyu yang sedang berlayar dihantam badai dahsyat dan terdampar jauh di pesisir Tosa, wilayah Shikoku, Jepang daratan. Di sana, seorang sarjana bernama Tobe Yoshihiro menginterogasi para penyintas. Hasil wawancara tersebut dicatat dalam sebuah dokumen bersejarah, Oshima Hisan. Di dalam lembaran manuskrip inilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah tertulis, muncul sebuah nama yang menjadi cikal bakal seni bela diri Okinawa, Koshokun. Catatan itu merekam bahwa pada tahun 1756, Koshokun datang ke Okinawa bersama rombongan diplomatik Kekaisaran Qing Tiongkok. Dia bukan sekedar birokrat, melainkan seorang ahli pertarungan tangan kosong yang membawa tradisi bela diri Tiongkok daratan ke jantung Istana Shuri. Namun, ilmu yang dibawa oleh Koshokun tidak diwariskan melalui satu pintu yang kaku. Dari catatan lisan Okinawa, muncul dua figur utama yang menyerap ajaran sang utusan Tiongkok dengan pendekatan yang sangat berbeda. Pintu pertama adalah Chatan Yara. Berdasarkan tradisi lokal, Yara dipelajari langsung dari Koshokun saat sang master menetap di desa Chatan. Hasilnya adalah versi Kusanku Chatan Yara, sebuah variasi yang diyakini paling mempertahankan struktur asli Chuanfa Tiongkok. Gerakan yang lebih mengalir, kaya akan kuncian persendian, tuite, dan tidak banyak mengalami modifikasi sekolah modern. Pintu kedua adalah Kanga Sakugawa, atau yang populer dengan julukan Tode Sakugawa. Sakugawa, si ahli tangan Tiongkok. Berbeda dengan Yara, Sakugawa mengkodifikasikan ajaran Koshokun ke dalam struktur pengajaran formal pertama di wilayah Shuri. Di tangan Sakugawa, Kusanku mulai disesuaikan dengan dinamika bela diri lokal Okinawa, Uchinadi. Garis keturunan Sakugawa inilah yang nantinya diturunkan kepada penerus utamanya, Sokon Bushi Matsumura, dan menjadi pondasi utama seluruh aliran Shurite di masa depan. Dua cabang ini membuktikan sejak abad ke-18, kata Kusanku sudah mulai berevolusi.
Memasuki pertengahan abad ke-19, rantai warisan Sakugawa diteruskan kepada pengawal pribadi Raja Kerajaan Ryukyu, Sokon Bushi Matsumura. Di tangan Matsumura, Kusanku dipadukan dengan taktik militer Istana Shuri. Namun, perubahan paling radikal pada bentuk kata ini terjadi di awal abad ke-20 melalui murid utamanya, Anko Itosu. Tahun 1901, Itosu membuat keputusan bersejarah, memasukkan karate ke dalam kurikulum sekolah publik di Okinawa. Namun, Kusanku versi asli terlalu panjang dan rumit untuk diajarkan kepada para siswa. Solusi Itosu adalah membelah Kusanku menjadi dua variasi terpisah. Kusanku Dai, versi besar yang mempertahankan struktur historis utama, dan Kusanku Shou, versi kecil yang dipadatkan, berfokus pada kecepatan dan taktik jarak pendek. Mei 1922, Gichin Funakoshi, murid dari Itosu dan Asato, berlayar ke Tokyo untuk mendemonstrasikan seni bela diri Okinawa di pameran pendidikan jasmani. Kusanku resmi menyeberang ke Jepang daratan. Namun, memasuki tahun 1930-an, situasi politik Jepang bergolak. Sentimen nasionalisme meningkat, dan lembaga bela diri negara, Dai Nippon Butokukai, mendesak agar nama-nama bernuansa Tiongkok diubah menjadi gaya Jepang. Funakoshi mengambil langkah strategis. Nama Kusanku, yang merujuk pada nama pejabat Qing, diubah kanjinya menjadi kanji, yang bermakna memandang langit, mengambil inspirasi dari gerakan pembukaannya. Dari sinilah lahir nama Kanku Dai dan Kanku Shou dalam tradisi Shotokan. Sementara itu, kenalan sezamannya seperti Kenwa Mabuni tetap mempertahankan akar nama historisnya dalam Shitoryu, bahkan menciptakan variasi baru seperti Shiho Kusanku. Pada akhirnya, saat kita melihat perbedaan antara Kanku Dai di Shotokan, Kusanku Chatanyara, Shiho Kusanku, hingga variasi Motobu Ryu, kita tidak sedang melihat mana gerakan yang paling benar atau paling asli. Setiap variasi ini adalah kapsul waktu, sebuah jejak rekam sejarah yang mengabadikan bagaimana sebuah sistem pertarungan dari abad ke-18 bertahan, beradaptasi, dan bermigrasi melintasi zaman. Dari geladak kapal diplomatik Kekaisaran Qing di Pelabuhan Naha, masuk ke dalam benteng Istana Shuri, disederhanakan untuk kurikulum sekolah Okinawa, hingga akhirnya dikenal di seluruh dunia. Nama Kusanku mungkin telah berubah menjadi Kanku. Namun, setiap kali seorang praktisi mengangkat kedua tangannya membentuk segitiga dan memandang ke arah langit, mereka sedang meneruskan tradisi berusia lebih dari 270 tahun yang menghubungkan Tiongkok, Okinawa, dan Jepang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berikan like pada video, klik subscribe untuk berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda di dojo. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.